Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Para pemirsa radio Jakarta Islamic Center yang dimuliakan Allah di mana saja berada, alhamdulillah kita kembali berjumpa bersama Penyuluh Agama Menyapa Provinsi DKI Jakarta. Kita berharap semoga kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, dan keselamatan dari berbagai macam bencana. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjadikan kita semuanya hamba-hambanya yang istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, di awal tahun 2021 ini, mari kita sama-sama sambut dengan sikap optimisme. Kita sambut dengan keceriaan. Kita sambut tahun 2021 ini dengan semangat yang baru. Dan kita berharap tahun ini lebih baik daripada tahun sebelumnya. Sebagaimana diungkapkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib, man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa robihun. Barang siapa orang yang hari ininya lebih baik, tahun ininya lebih baik daripada tahun kemarin, maka merekalah orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu misla min amsi bahwa khosirun. Dan barang siapa orang yang hari ininya sama aja dengan hari-hari yang sudah kita lewati, maka dia termasuk orang yang rugi. Man kana yaumahu syarrun min amsi bahwa gobilun. Dan barang siapa orang yang hari ininya justru lebih buruk daripada hari-hari sebelumnya, maka dia termasuk orang yang tertipu. Kita berharap kita semuanya masuk dalam golongan orang-orang yang beruntung. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, mengapa kita harus pesimis menghadapi masa depan kita? Padahal kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala potensi yang sangat sempurna. Kita diberikan alat indera yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita akal, memberikan kepada kita penglihatan, pendengaran, dan hati. Dan semua itu adalah merupakan karunia dan sekaligus modal hidup kita agar kita senantiasa optimis menghadapi masa depan. Sikap optimis itu adalah merupakan sebuah keyakinan diri dan salah satu sikap yang baik yang sangat dianjurkan dalam ajaran agama Islam. Dengan sikap optimis, seseorang akan bersemangat dalam menjalani kehidupannya, baik demi kehidupan dunia maupun juga untuk kehidupan akhirat. Seseorang harus punya cita-cita yang tinggi, harus punya mimpi yang besar, sehingga cita-cita kita, mimpi kita itu akan memberikan semangat dalam kita bekerja, akan melahirkan seseorang yang memiliki visi yang lebih cemerlang lagi di masa-masa yang akan datang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Wala tahinu, janganlah kamu bersikap lemah. Wala tahzanu, dan janganlah pula kamu bersedih hati. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin.
Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jika kamu orang-orang yang beriman. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, optimisme itu merupakan sikap yang harus dimiliki oleh setiap pribadi-pribadi muslim, oleh setiap manusia. Karena dengan optimis, seseorang muslim akan selalu berusaha semaksimal mungkin mencapai cita-cita, mencapai apa yang diinginkannya, dimimpikannya dengan penuh ketulusan, dengan penuh keikhlasan, semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Bukankah seorang muslim itu setiap dia bekerja yang dicari itu adalah hanya ridho Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu setiap langkah-langkah seorang muslim ketika ia akan melakukan sebuah aktivitas, dimulai dari keluar rumahnya dia sudah mengucapkan bismillahi tawakkaltu ala Allah. La haula wala quwata illa billah. Dan barang siapa seseorang yang keluar dari rumahnya, melangkahkan kakinya untuk melakukan pekerjaan, berdagang, bertani dan sebagainya, berbagai aktivitas-aktivitas lainnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjamin keselamatannya dan Allah akan mencukupkan apa yang dia butuhkannya. Seseorang itu begitu sangat penting, begitu sangat berharga untuk menggantungkan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika seseorang itu hanya menggantungkan diri kepada Allah, Allah akan memberikan jaminan kepada kita semuanya. Orang-orang yang bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah, Allah akan mencukupkan apa yang kita inginkan. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa orang yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan kebutuhan kehidupannya. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ilallahi minal mu'minin ad-dha'if. Orang beriman yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan orang-orang mukmin yang lemah. Orang mukmin yang kuat imannya, orang mukmin yang kuat fisiknya, orang mukmin yang memiliki kekuatan pengetahuannya, teknologinya, orang mukmin yang memiliki kekuatan untuk berkomunikasi dengan baik, membangun kemitraan seluas-luasnya, berkreasi, berkarya, selalu berinovasi dalam kehidupannya, itu lebih dicintai sama Allah Subhanahu wa taala. Wa habbu ilallahi, lebih dicintai oleh Allah. Orang mukmin yang memiliki kekuatan seperti itu, dia mampu untuk mengoptimalkan potensi yang Allah berikan kepadanya. Pada diri masing-masing itu memang terdapat kebaikan, ya. Wa bi kulli khairun ahris ala ma yanfa'uka. Selalu ada kebaikan, potensi kebaikan. Hanif. Semua manusia itu diberikan potensi kebaikan. Diberikan hati nurani yang punya kecenderungan untuk melakukan suatu hal-hal yang positif. Nah, bagaimana kita ini semua bisa mengelola sebaik-baiknya potensi yang telah Allah berikan kepada kita itu? Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan suci bersih. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Bersih suci. Dan manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang pertama kali
Modal diri seorang itu adalah yaitu yang namanya sifat-sifat kebaikannya. Keimanan, ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alastu birabbikum? Qalu bala syahidna. Semua manusia yang dilahirkan itu membawa keimanan, membawa ketauhidan. Ketauhidan keimanan itu adalah identik dengan kebaikan. Identik dengan sifat-sifat positif. Dan bagaimana kita bisa memaksimalkan sifat-sifat yang telah Allah berikan kepada kita itu. Para pemirsa yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu, wasta'in billah. Dan hendaklah kamu sekalian itu untuk selalu memohon pertolongan kepada Allah. Semakin orang itu banyak memohon pertolongan kepada Allah, maka Allah semakin suka kepadanya. Semakin orang itu banyak berdoa kepada Allah, Allah semakin suka kepadanya. Allah Subhanahu wa taala selalu membuka lebar setiap saat, setiap detik, ya, tanpa batas waktu dan tempat, selalu akan menerima permohonan yang diminta oleh hamba-hambanya. Wala ta'jaz, dan janganlah kamu menjadi orang yang lemah. Ya. Kenapa? Apabila kamu tertimpa suatu kemalangan, maka janganlah kamu mengatakan, fala taqul lau anni fa'altu kana kada wa kada. Orang yang beriman tidak boleh mengatakan seperti itu. Apabila seseorang tertimpa suatu kemalangan, maka janganlah kamu mengatakan seandainya tadi saya berbuat begini dan begitu, niscaya tidak akan terjadi begini dan begitu. Ya. Itu adalah sifat pesimisme seseorang. Keyakinan, keimanan yang harus dibangun oleh kita. Bahwa setiap yang terjadi kepada hambanya itu tidak terlepas daripada takdir Allah Subhanahu wa taala. Walakin kul qadarullahi wa ma syaa fa'ala fa inna lahu tabtahu amal syaiton. Ya. Tapi katakanlah ini sudah takdir Allah dan sudah menjadi kehendaknya yang pasti akan dilaksanakannya. Karena sesungguhnya ungkapan kata lau, seandainya, apabila, manakala, jikalau, akan membukakan jalan bagi godaan setan. Terbukanya pintu-pintu setan masuk untuk menggelincirkan seseorang itu. Seperti yang hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, dari ayat dan hadis yang dibacakan di atas itu, kita harus memiliki keyakinan. Kita tidak boleh ragu dan bimbang jika mempunyai keinginan yang kuat untuk melaksanakan sebuah planning, cita-cita yang sesuai dengan jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita setiap melakukan sebuah pekerjaan sejak ini pekerjaan suatu yang benar. Sesuatu yang tidak melanggar aturan. Sesuai dengan perintah Allah, sesuai dengan tuntunan Rasulullah, sesuai dengan regulasi dan perundang-undangan yang berlaku di tanah air kita. Kita jalankan. Yakin. Tidak boleh ada keraguan di dalamnya. Karena sesuatu pekerjaan yang baik yang kita laksanakan, walaupun di tengah perjalanannya mungkin ada dinamikanya, ada tantangannya, ada rintangannya, itu adalah merupakan sesuatu hal yang menjadi sunatullah.
Karena jalan kebaikan itu memang banyak liku-likunya. Bilma pari, ya. Banyak liku-likunya. Untuk melakukan sebuah kebaikan itu jalannya mungkin ada yang nanjak, ada yang turun, ada yang bulak belok, ya. Itu sebuah tantangannya, dan kita tidak boleh berhenti di satu titik ketika terjadi tantangan itu. Kenapa? Karena setiap tantangan yang dihadapi seseorang ketika menuju sebuah kebaikan itu bagian daripada tangga-tangga kebaikan yang akan kita dapatkan itu. Semakin tinggi ujiannya, semakin berat cobaannya, ketika kita akan menjalankan suatu hal yang baik, itu akan semakin besar juga pahala dan derajat yang akan Allah berikan. Sebagaimana yang dialami oleh para nabi, para rasul terdahulu. Menjalankan dakwah, menegakkan kebenaran, mengajak orang untuk berbuat baik, beramar ma'ruf, bernahi mungkar, mengajak umat untuk bertauhid. Tantangannya sangat berat. Sebagaimana kita kenal, kita baca mulai sejarah apa yang dihadapi oleh Nabi Nuh alaihissalam. Bayangkan. 950 tahun Nabi Nuh alaihissalam berdakwah. Tantangannya luar biasa. Bahkan tantangan itu bukan hanya dari luar, dari keluarganya sendiri datangnya. Ya, sampai anak istrinya gak mau ngikutin. Apa bukan sebuah tantangan yang sangat berat? Tapi Nabi Nuh alaihissalam tidak pernah putus asa untuk menjalankan kebenaran, menjalankan risalah Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang dialami Rasulullah SAW, Masya Allah. Wah, berbagai macam tantangannya, ancaman pembunuhan, cacian, makian, itu udah hal yang biasa. Dan itu harus kita lewati bersama, ya. Karena apa? Sesungguhnya ungkapan kata seadanya itu akan membuka pintu setan menggoda kita masuk. Jadi jangan kita ini jangan banyak berandai-andai. Jangan banyak menghayal, melamun. Wah, membayangkan ini itu, ya. Jadi kita bermimpi setinggi-tingginya. Memiliki cita-cita setinggi-tingginya. Tapi cita-cita itu harus dibarengi dengan ikhtiar, usaha yang maksimal, berdoa, dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi harus kita ingat juga, para pemirsa, bahwa sikap optimis tanpa perhitungan, optimis tanpa pertimbangan yang tepat, itu juga merupakan sebuah kesalahan. Ya. Jadi dalam beberapa hal itu juga akan menggelincirkan seseorang. Jadi sikap optimis itu adalah harus kita pastikan, harus kita yakini itu berbarengan dengan kesulitan-kesulitan yang akan kita hadapi. Yaitu, jadi tantangannya pasti ada. Semakin cita-cita kita ini semakin besar, tantangannya akan semakin besar. Ya. Kalau seseorang itu ingin mencalon kepala desa, beda tantangannya dengan ingin mencalon jadi bupati. Calon bupati beda tantangannya dengan calon gubernur, dengan presiden. Pasti semakin tinggi jabatan yang akan kita raih, tangga-tangganya semakin banyak, tantangannya semakin besar. Ya, itu juga sama kita seperti itu. Jadi untuk mencapai sebuah kesuksesan itu tidak ya seperti membalikan tangan begitu. Ya, jadi ada dinamikanya. Tapi tetap kita optimis, berdoa kepada Allah, yakin. Karena Allah
berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku, pasti aku akan mengabulkan doa-doamu. Itu harus yakin. Gak boleh kita berdoa kepada Allah, apa doa saya akan dikabul enggak ya? Ya. Jadi gak boleh, yakin. Apapun yang kita minta, kita yakin pasti Allah mengabulkan. Karena kalau kita yakin dengan ayat tadi, artinya tidak ada doa yang tidak dikabulkan sama Allah. Tidak ada. Hanya saja kabulnya itu ada yang sesuai dengan apa yang kita minta, tapi juga ada yang dikabulkan itu sesuai dengan keinginan Allah. Dan ada proses, ada waktu. Mungkin kita berdoa satu hari ini hanya cukup untuk menghapus dosa-dosa kita dulu. Kita ini hari berikutnya berdoa. Mungkin ini juga Allah ingin menguji kesabaran kita dulu. Terus. Jadi berdoa itu juga harus sabar. Seperti sabarnya Nabi Ibrahim alaihissalam memohon kepada Allah untuk kita keturunan. Berpuluh-puluh tahun baru dikabul. Kadang-kadang seseorang berdoa untuk menginginkan sesuatu, baru sholat istikharah 1, 2, 3 kali selesai. Gak ada hasilnya sholat istikharah ini. Baru baca sholawat 1 minggu, udah putus asa. Saya udah sholawat, katanya kalau baca sholawat ini akan begini, nanti akan tercapai itu. Kok saya udah seminggu baca ini belum ada hasilnya. Jadi kita harus sabar juga. Karena Allah juga akan menguji kesabaran kita. Benar gak nih? Bila bertahun-tahun. Terus saja. Karena pasti doa itu akan dikabul. Ya, sampai mati gak dikabul-kabul. Mungkin kabulnya itu nanti untuk anak kita, anak keturunan kita. Atau mungkin untuk cucu kita. Sehingga pernah ada orang yang mengatakan begini. Hebat ya dia ini ya. Mungkin punya ilmu laduni kali ya. Kok pinter banget. Ya, otodidak ini bisa. Kemudian bapaknya mengatakan ini doa kakeknya. Jadi seperti itu. Yang pasti yang harus kita yakini setiap kita bekerja, berikhtiar, berdoa, pasti ada pahalanya. Dan pahala itu bisa aja Allah berikan di dunia dan juga bisa saja Allah berikan di akhirat nanti, ya. Jadi ketika kita sudah yakin bahwa apa yang kita perjuangkan dalam hidup ini itu adalah suatu hal yang benar, ada di jalan Allah, sesuai dengan tuntunan Rasulullah, bismillah, ayo. Bila perlu kita perjuangkan sampai titik darah penghabisan kita, ya. Membela kehormatan diri, kehormatan keluarga, sampai titik darah penghabisan. Karena itu adalah bagian daripada jihad di jalan Allah. Kita bekerja maksimal, berdagang, ya, bertani, bekerja mencari nafkah, berangkat pagi pulang sore, kadang malam, kadang gak pulang-pulang berminggu-minggu. Demi untuk apa? Menjaga kehormatan keluarga. Supaya apa? Supaya keluarga kita, anak keluarga kita tidak lemah. Tidak lemah imannya, tidak lemah ilmunya, tidak lemah ekonominya, tidak lemah fisiknya. Sehingga jangan sampai ada keturunan kita ini karena kitanya lemah, akhirnya jadi tukang minta-minta, jadi pengemis. Jagalah kehormatan itu. Karena orang yang suka minta-minta itu akan jatuh wibawanya. Jatuh. Tantangan bagi orang-orang Islam untuk minta-minta. Kalau dikasih ya terima. Ya. Tapi kita jangan minta-minta. Kalau dikasih terima. Ya.
Dan siapapun kalau orang ngasih harus terima. Karena kalau ditolak orang bisa tersinggung perasaannya. Kita lagi punya duit nih, lagi banyak duit. Tiba-tiba orang ngasih amplop, ngasih duit. Nah, saya gak perlu amplop, uang udah banyak. Gak boleh. Terima. Adapun nanti duit itu mau kita pakai apa kita sedekahkan lagi, itu hal lain. Hal lain. Ya. Ada orang pulang kampung dari Indramayu. Di Indramayu kan banyak mangga tuh. Oh, dia bawa 1 karung itu mangga. Dia ngirim ke kita. Pak Haji, ini ada oleh-oleh mangga habis panen dari kebun. Kebetulan kita juga punya kebun mangga juga banyak. Akhirnya kita bilang, untuk apa kamu bawa mangga sebanyak tuh, mangga sekebun? Jadi nggak boleh. Jadi kalau orang ngasih kita terima dengan baik. Walaupun kita tidak perlu disedekahkan lagi, berarti itu kebaikannya akan semakin berantai kebaikannya tuh. Ya, alhamdulillah. Dari tegak kita dikasih oleh-oleh mangga karena kita udah banyak mangga, kita kasihkan lagi ke tetangga sebelahnya. Ya. Tapi yang tidak boleh itu prinsip bagi orang yang beriman itu, orang Islam itu tidak boleh menjadi pengemis, tidak boleh minta-minta, ya, karena perbuatan minta-minta itu perbuatan yang tidak disukai oleh Rasulullah SAW. Ya. Yang penting apa yang kita kerjakan itu sesuatu hal yang benar. Jadi optimisme hingga kapanpun itu harus selalu menjadi sikap diri kita. Ya. Jadi ini sangat diperlukan dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari ini. Harus selalu optimis guna mencapai sebuah kesuksesan. Ya, guna mencapai sebuah keberhasilan dalam hidup kita di dunia ini. Jadi jangan kita ini kalah optimisme kita ini sama burung. Coba aja burung kita perhatikan. Keluar dari sangkarnya, terbang ke mana gitu. Ya. Dia yakin akan mendapatkan makanan. Ya. Walaupun burung itu tidak punya kebun. Burung itu tidak punya sawah, tidak punya kantor, tidak punya gaji bekerja. Tapi tidak ada burung yang mati kelaparan. Dia begitu yakin dan optimis. Ya. Tapi kenapa kok ada seorang muslim ini kerjanya ngeluh melulu? Kesini ngeluh, kesini ngeluh, ngeluh melulu. Ya. Jadi karena ngeluh melulu, ya udah susah terus. Jadi harus diawali pagi-pagi dengan optimisme. Karena kita optimis Allah akan memberikan rezeki pada hari ini. Lalu kita awali hari demi hari ini dengan berdoa, sholat duha, baca surat Al-Waqi'ah dan lain sebagainya. Itu sikap optimis. Ya, kenapa? Karena Allah akan memberikan jaminan kebutuhan kita. Misalnya kalau kita sholat duha dulu, pasti Allah akan ngasih rezeki ini hari ini. Walaupun rezeki itu udah pasti Allah kasih. Ya. Tapi kan dalam duha itu juga ada kalimat-kalimatnya itu kan. Ya Allah, andaikan rezeki aku ini ada di langit, turunkan Pa'angcilhu. Ya Allah, andaikan rezeki aku ini masih ada di perut bumi, Fa'ahriju, keluarkan. Ya Allah, andaikan rezeki kami ini ada, atau rezeki aku ini masih ada di tempat yang jauh, Faqaribu, dekatkan. Apabila susah didapatkannya, Fayasiru, mudahkan. Apabila dalam rezeki yang kami dapatkan itu masih ada tercampur dengan barang-barang yang haram, Fatohiru, bersihkan ya Allah di barang-barang haram itu. Ya. Ini kan luar biasa. Ini sebuah optimisme seorang hamba. Ya. Karena kita optimis Allah itu akan berikan rezeki.
maka kita tingkatkan rezeki yang Allah berikan itu. Kualitasnya supaya apa? Supaya berkah. Ya. Supaya berkah. Kita pengen semuanya berkah. Allah memberikan umur kepada kita, umur yang berkah. Allah memberikan harta kepada kita, harta yang berkah. Allah memberikan istri kepada kita, istri yang berkah. Allah memberikan anak kepada kita, anak yang berkah. Allah memberikan pekerjaan kepada kita, pekerjaan yang berkah. Itu adalah merupakan rezeki yang berkualitas namanya. Untuk apa banyak melimpah tapi tidak berkah? Itu akan menyiksa diri. Jadi kayak semut gitu ya. Banyak semut itu malah mati di tengah-tengah makanannya yang banyak itu. Jadi gak berkah. Jadi yang penting kita cari keberkahannya. Ya. Cari keberkahannya. Sehingga apa? Apa yang kita dapatkan ini membawa ketenangan dalam diri kita, kedamaian dalam rumah tangga kita. Itu yang paling penting. Jadi nggak gerusak-gerusuk ke sana kemari. Ya. Islam tidak mengajarkan begitu. Dengan adanya sikap optimis tersebut pada setiap diri seseorang, ya, maka kinerja untuk beramal itu akan meningkat. Persoalan-persoalan yang dihadapi itu bisa diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Jadi kita berprinsip tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan, begitu. Janganlah ruwet melulu hidup ini. Kesini salah, ketika salah. Itu kan orang yang begitu. Istilahnya maju kena, mundur kena. Itu bukan sikap seorang muslim. Seorang muslim itu optimis. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Ya. Tidak bisa diselesaikan sendiri. Bisa minta bantuan orang lain. Ya. Atau juga bisa dengan cara kita semakin mendekat diri kepada Allah. Berdoa. Berikhtiar. Tawakal. Selalu mengiringi. Dan harapan yang kita harapkan itu semata-mata adalah pertolongan, perlindungan, hidayah, dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi, sebagai seorang yang mengaku dirinya sebagai seorang Muslim, kita harus senantiasa optimis menghadapi segala macam persoalan hidup. Ya, dalam hal ini tentu kita semua akan memiliki persoalan yang berbeda-beda. Ya, pasti. Tapi demikian tentu ada jalan-jalan yang harus kita tempuh. Dalam hal ini saya ingin menyampaikan beberapa tips lah ya sebagai kata akhir nih. Beberapa tips dalam menghadapi masa depan kita yang tentu dinamikanya akan lain-lain. Yang pertama adalah coba kita ingat-ingat, bayangkan kembali hal-hal yang positif dari masa lalu kita. Kalau kita pada hari ini, misalnya ada sebuah rumah tangga, itu mau bercerai, istrinya dengan suaminya berantem, ya. Coba kita kenang kembali masa lalunya, hal yang membahagiakan, hal yang positif, ya. Akhirnya kita timbang-timbang. Banyakkan mana nih hal yang positif yang membahagiakan dengan yang tidak membahagiakan itu. Pasti banyak yang membahagiakannya. Jadi jangan kata istilah orang sudah. Halo dosa tahun lantis ke hujan sapoe. Itu bahasa orang Jawa Barat. Ya. Jadi kemarau berkepanjangan, datang hujan besar satu hari seolah-olah gak ada bekas-bekas kemarau itu. Jadi nggak boleh begitu. Ya. Jadi kenang kembali, oh iya istri saya ini sekarang ini mungkin lagi marah kan begini. Lagi ada masalah apa-apa. Istri saya ini orangnya baik. Kita ingat-ingat dari mulai pengantin baru sampai sekarang. Hanya gara-gara satu kali istri mengatakan, udahlah Pak bikin kopi sendiri, Mamah lagi sibuk misalnya. Marah. Ya.
udah berapa ribu gelas yang dibikin oleh istrinya kopi sepanjang rumah tangganya. Kemudian dia dianggap tidak ada hanya gara-gara satu gelas yang dia katakan suruh bikin sendiri. Ya ini penting. Hal-hal positif di masa pengalaman yang lama itu ya diingat-ingat lagi. Jadi tata kembali target yang akan kita capai dari hidup kita. Ini target kita ini apa? Ya. Kalau misalnya anak kuliah, target saya 4 tahun selesai kuliah. Ya ini ditata ulang. Harus begitu. Ya pengalaman saya ketika saya diberikan izin belajar ngambil program S2, itu dikasih waktu itu hanya 2 tahun. Harus selesai. Ya berarti kita ditata betul-betul. Harus diformat. Jangan sampai lebih dari 2 tahun. Ya, urusan lain kalau 2 tahun nggak lulus. Ya seperti itu, ditata ulang. Ya. Pecahkan target besar menjadi target kecil yang dapat dilihat keberhasilannya. Ya. Ini tip ini saya kutip dari Pak almarhum ya, Allah yarham Pak Harudin AS ya, tokoh Muhammadiyah. Jadi yang besar itu dibikin target kecil-kecil. Jadi istilahnya ulah ngarawu kusiku gitu ya. Jadi kerjakan yang kecil-kecil dulu, yang bisa dulu gitu ya. Jadi kalau kita ini misalnya pengen beli mobil setingkat Fortuner misalnya belum dapat, ya nggak usah nunggu-nunggu. Ya beli Agia dulu, kayak beli apa gitu. Jadi gitu. Kalau anak itu mau berjalan sebelum bisa lari, kan setapak-setapak dulu, salengkah. Jadi target besar itu dicicil aja. Jadi bikin target kecil yang bisa dilihat keberhasilannya. Ya. Jadi kita ini pengen punya gunung, ya udah pasir aja dulu gitu. Yang udah kelihatan kalau ini saya mampu. Hari ini juga saya kerjakan kalau cuman ini. Kira-kira begitu ya. Jadi yang kecil. Dan jangan lupa bertawakal kepada Allah. Setelah kita berikhtiar, usaha maksimal, tetap kita tidak boleh melupakan Allah. Tapi juga jangan kita bertawakal tanpa kita ikhtiar. Itu juga Rasulullah tidak menyukainya. Ya. Suatu ketika ada seorang bertamu dengan Rasulullah dengan membawa tunggangan ontanya. Rasul mengatakan, kamu kesini pakai apa? Naik onta. Rasul, ontanya di mana? Di sono. Diikat ya? Enggak. Kenapa? Saya tawakal aja kepada Allah. Kata Rasulullah, ikat dulu. Setelah diikat baru tawakal. Tuh begitu. Jadi kalau kita ini naruh motor di parkiran, dikunci dulu. Setelah itu baru tawakal kepada Allah. Dikunci, dititipkan dulu ke tukang parkir, lalu tawakal. Ya. Jangan, udahlah taruh aja pinggir jalan, udah saya tawakal. Itu bukan tawakal. Ya. Ya. Jadi kita ubah pandangan diri kita terhadap kegagalan. Kegagalan itu harus dianggap sebagai sebuah kesuksesan yang tertunda. Ya. Jadi udah saya nggak bisa, saya nggak mampu. Gagal terus. Bukankah kita pernah mendengar Thomas Edison ya, yang menciptakan listrik, itu konon katanya sampai 1000 kali gagal dia. Pengen menciptakan listrik supaya listrik menjadi terang seperti ini, 1000 kali gagal. Ya. Dan ternyata membuahkan manfaat yang luar biasa kepada kita semuanya. Bahkan sekarang ini hidup kita ini udah banyak bergantung dengan listrik. Masak pakai listrik, mau kopi pakai listrik, pengen dingin pakai listrik. Semua
1000 kali kegagalan. Ya. Jadi jangan berputus asa. Gagal ini. Gagal. Terus saja, terus. Ya. Kita harus belajar dari kegagalan. Yakinlah bahwa Allah akan menolong kita. Harus yakin bahwa Allah akan memberikan jalan keluar yang terbaik untuk kita. Dalam hal apapun, kapanpun, dari manapun. Ya. Sepanjang kita ini beriman, bertakwa kepada Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan keluarkan dia dari segala persoalan-persoalan kehidupannya, dan Allah akan memberikan rezeki dari yang tak disangka-sangka. Ya. Kemudian jalani hidup ini seperti air yang mengalir. Ya. Tapi kita kemudikan air itu supaya tidak melimpah kemana-mana. Kemudikan kepada jalan yang lebih baik. Ya. Air yang di gunung itu kita kemudikan menjadi dimanfaatkan orang untuk wudhu di masjid, untuk kita mandi di rumah. Kita jalani seperti itu. Dan jangan lupa kita bergaul dengan orang-orang yang selalu berpikir positif, karena kita akan ketularan berpikir positif. Bergaul dengan orang-orang yang baik, kita akan ketularan baiknya. Bergaul dengan tukang minyak wangi, kita akan kebagian wanginya. Seperti itu dan seterusnya, ya. Dan pastikan jalani hidup kita ini bahwa hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, ya. Seperti saya sampaikan tadi dalilnya. Dan banyak-banyak mendengar motivator, kan banyak kita ada Ari Ginanjar, ya, Agim, sering banyak itu memberikan motivasi kehidupan, buku-buku motivasi sehingga kita terinspirasi, ya. Banyak membaca buku-buku tentang orang-orang yang sukses, ya, macam-macam kisah Nabi Muhammad. Kenapa Nabi Muhammad itu sukses, ya? Kisah seorang yang dianggap oleh kita dikagumi orang ini, ya. Apa sih kuncinya kok dia bisa sukses seperti ini? Jadi banyak kita ikutin. Kita mengagumi seseorang, pasti ada seseorang yang kita kagumi. Siapa aja, ya. Coba kita baca biografinya orang yang kita kagumi ini. Kok bisa sukses dia, ya? Bahkan ada seseorang pengusaha besar yang tadinya menjadi pedagang asongan. Kok bisa, ya? Tukang pedagang asongan kemudian bisa menjadi pengusaha sukses. Apa sih? Coba kita baca biografinya. Ya, itu adalah untuk membangun optimisme kita. Ya. Kalau orang lain bisa, kenapa kita tidak bisa? Jadi harus begitu. Jadi jangan, wah pantaslah dia pantas bisa. Kalau orang lain bisa, kenapa saya tidak bisa? Begitu. Ya. Dan cobalah kita berdamai dengan keadaan. Ya. Bagi orang yang beriman, kalau Allah memberikan kepada kita kesuksesan, kemudahan, rezeki yang melimpah, bersyukur. Kalau Allah memberikan kepada kita hal yang menyulitkan, banyak ujian, cobaan, bersabar. Itulah kita berdamai dengan keadaan. Yang seperti sekarang ini. Kita berupaya untuk berdamai dengan keadaan sekarang. Misalnya di musim pandemi ini, yang mau tidak mau, kita harus berdamai. Dan berdamai dalam pengertian, maunya apa sih si corona ini? Kita harus cuci tangan, ya udah lakukan. Kita jaga jarak, ya lakukan. Kita harus pakai masker, ya lakukan. Kita harus banyak berdoa, beribadah kepada Allah, kita lakukan. Orang maunya si corona seperti itu kok. Supaya orang ini pada menjaga kebersihan, ya, supaya lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya untuk diri saya sendiri, dan juga sekali lagi semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan kepada kita semuanya,
ya tetap kita sehat dan semangat. Walaupun minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.